dia. Jadi jangan katakan Ustaz gak usah bisnis lah. Ustaz sedang menjalankan fikih Islam. Mana contohnya? Yolala. Oke. Alhamdulillah. Oke, Ustaz. Bangga sekali dikelilingi para ulama, para habaib. Saya sebagai umaroh tentu sangat bersyukur di saat kita menghadapi pandemi. Timbul ide-ide brilian dari para ulama untuk memakmurkan umat dengan cara membangun pusat makanan oleh khas Palembang ini. Karena kita ketahui mau wabah sedahsyat apapun orang pasti butuh makan. Apalagi yang pempek ini, Ustaz, orang Palembang ini kalau pagi bukan seperti orang Pekanbaru kan. Kalau orang Pekanbaru bangun tidur cari handphone. Kalau di sini cari pempek Pak. Kalau orang Pekanbaru bangun tidur cari handphone dia. Tapi kalau di sini dia cari pempek dulu. Setelah dia sholat subuh biasanya dia cari pempek. Itu kan, jadi kita bersama-sama tadi telah membaca Al-Fatihah, berdoa. Tapi untuk melengkapinya, saya lengkapi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Yolala Maskuro, pusat oleh-oleh khas Palembang, dengan ini kita resmikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah berkenan membuka tempat ini, dan kita ucapkan selamat jalan kepada beliau. Semoga insya Allah beliau senantiasa diberkahi oleh Allah. Dan selanjutnya Acara kita hari ini. Hari ini kita meluncing, meresmikan grand opening, bisa dikatakan Yolala Maskuro. Yolala seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, artinya Yolala ya pastilah itu, ya, itulah sesungguhnya. Ya, satu nama dalam bahasa Palembang yang menunjukkan tentang sesuatu hal yang sudah betul-betul benar-benar positif. Ini diinisiasi oleh para asatidz Maskuro, adalah satu usaha kuliner yang berisi pusat, yang merupakan pusat oleh-oleh Palembang, pada khususnya Sumatera Selatan pada umumnya, ya menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan pariwisata di Kota Palembang untuk mewujudkan visi misi Palembang Emas Darussalam. Bahwasanya Kota Palembang saat ini tentu menjadi salah satu kota yang diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, dan saatnya Yolala juga mengambil peran di sini dalam pengembangan UMKM, juga dalam memberikan alternatif kepada masyarakat dalam bentuk makanan yang halal, sehat, higienis, berkelas, dan tentu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, dan semua wisatawan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi tempat yang berkah. Makanan yang halal insya Allah akan membuat doa kita diijabah. Makanan berkah, doa diijabah. Pilih makanan yang dihalalkan, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Demikian. Ustadz, katanya ini kumpulan dari para ustadz ya usaha ini. Gimana sih awal terpikirnya membuat usaha ini dengan kumpulan beberapa para ustadz? Ya, jadi yang menarik bahwa para ustadz dari Maskuro ini Majelis Asatidz Peduli Umat Rasulullah. Sesuai namanya, bahwa ini adalah Majelis Asatidz Peduli. Mereka memiliki kepedulian, dan salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah dalam sisi ekonomi, dalam sisi mewujudkan makanan yang halal, dalam sisi pengembangan UMKM, karena itu adalah bentuk kepedulian, dan masyarakat bagian dari umat Rasulullah SAW, maka itu harus kita perhatikan, kita pedulikan, jangan kita berdiam diri. Dan para asatidz ini memang biasa berkumpul, bertukar pikiran, mengembangkan ide-ide brilian
di dalam setiap kegiatannya. Alhamdulillah begitu banyak yang sudah diberikan. Semoga insya Allah diberkahi dan terus akan berlanjut ke depan. Harganya sendiri. Untuk menu-menunya kali Pak. Untuk menu-menunya ada seperti apa? biasa bahwa menu makanan ini pempek dan lain-lain sebagainya, pempek dan segala jenis variannya, kerupuk kemplang dan segala bentuk menu pendampingnya, dan juga makanan-makanan yang lain. Insya Allah kita akan berusaha menumbuhkan kembali atau menghidupkan kembali makanan-makanan kuliner masa lampau, bahasanya makanan bari. Jadi yang Palembang ini kaya dengan kuliner dan harus kita jaga itu semua sebagai warisan budaya, warisan seni, warisan kuliner yang ada di sini. Untuk harganya sendiri Pak? Gimana? Untuk harganya sendiri? Harganya insya Allah bersaing, harga kita murah. Mulai dari berapa range-nya? Kalau kira-kira pempek hampir tidak berbeda jauh dengan pempek-pempek yang ada, kisaran 4.000, 5.000, sesuai dengan apa yang dikonsumsi, karena kita juga memang orang biasa di lapangan, memang biasa makan. Maka kita tahu bagaimana menyesuaikan harga tersebut agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Insya Allah Yolala akan menjadi tempat yang diminati oleh konsumen di Kota Palembang, Sumatera Selatan dan para wisatawan. Terima kasih. Ini tanggapan Pak Ustadz dengan adanya usaha kumpulan dari para ustadz di Kota Palembang, gimana tanggapannya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang mengikuti pengajian saya, itu di mana-mana yang saya jelaskan itu 3. Yang pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak pesantren. Yang kedua, perbaikan ekonomi. Yang ketiga, perbaikan politik. Perbaikan ekonomi, bangkitkan ekonomi umat, jangan kapitalis. Kalau negeri yang besar ini ekonominya hanya dipegang segelintir orang, tumbang sekian orang ini, negeri ini tumbang. Tapi kalau ekonomi kerakyatan ini yang dibangkitkan, ekonomi keumatan, tumbang orang, umat tetap bangkit. Ini contohnya, COVID banyak perusahaan besar tumbang, tapi malah umat bangkit. Ini yang mau kita inginkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustaz Mas Puro, jadi tidak hanya berdakwah di masjid, mengkaji darah haid, darah bisul, darah nyamuk, darah segala darah, tapi juga mengkaji tentang masalah. Nanti umat akan bertanya, dan fikih itu ada fikih ibadah, sholat, tapi juga mana fikih muamalahnya, jual beli. Di UIN ada jurusan namanya jurusan muamalah ekonomi umat. Kita tidak bisa beternak ikan di atas kertas. Realnya mana? Jadi Mas Puro sedang melakukan real nyata. Mudharabah, bagi hasil, permodalan syariah, hutang piutang, pinjam meminjam, jual beli. Nah, inilah dia. Jadi jangan katakan Ustaz gak usah bisnis lah. Ustaz sedang menjalankan fikih Islam. Mana contohnya? Yolala. Oke. Alhamdulillah. Oke Ustaz.